Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam presisi, salam kepemimpinan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ikhwan beserta workshop pelatihan kepemimpinan pengawas dalam ini akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang selanjutnya, dasar hukum dari agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/1/PDP-07 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Inilah yang menjadi dasar daripada kurikulum atau pembelajaran di agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikutnya, kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas PKP. Dalam hal ini agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas ini memiliki 2 mata diklat, dan 2 mata diklat ini merupakan suatu yang sangat penting disampaikan kepada peserta karena ini akan mendasari jiwa kepemimpinan mereka. Adapun mata diklat ini, yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, di mana ini merupakan mata diklat yang sangat penting dalam mendasari para peserta. Yang kedua, bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Kedua mata pelajaran ini atau mata diklat ini sangat penting bagi para peserta dikarenakan ini sebagai fondasi di mana di sektor kepemimpinan pengawas ini perlu adanya integritas dan memiliki kekuatan dalam hal etika ataupun integritas itu sendiri. Maka berikutnya, dalam pembelajaran setiap pembelajaran pasti memerlukan metode. Nah, dalam agenda 1 ini, terutama dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini atau PKP yang terdiri dari 2 mata diklat tadi, maka diperlukan metode. Nah, metode pertama adalah distance learning, di mana peserta dituntut untuk belajar mandiri. Dalam hari ini dengan istilah MOOC atau Massive Open Online Course. Dan di sini para peserta belajar mandiri dan ini disediakan dengan menggunakan LMS dari penyelenggara. Yang kedua, blended learning. Nah, blended learning artinya peserta gabungan antara distance learning, kemudian MOOC atau belajar mandiri dan pembelajaran klasikal, Dan yang ketiga adalah klasikal itu sendiri, di mana peserta bertatap muka dengan tutor atau nanti langsung bertatap muka. Nah, ketika distance learning ini pun, distance learning itu terbagi 2, maka ada istilah sinkronus dan asinkronus. Sebenarnya sinkronus itu tatap muka, akan tapi sinkronus itu lebih menggunakan media. Namun ketika asinkronus itu lebih ke mandiri, maka peserta tadi MOOC Massive Open Online Course, dalam artian membuka sendiri, mempelajari sendiri, dan ketika klasikal baru bertatap muka. Maka berikutnya, dalam tahapan-tahapan pembelajaran, maka dalam agenda 1 ini seperti tadi disampaikan ada distance learning, belajar mandiri, kemudian itu sebagai tahapan pertama, di mana di situ ada 6 jam pelajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah blended learning, di mana kalau blended learning ini tahapannya tadi masuk dalam MOOC 6 jam pelajaran. Kemudian sinkronus. Apa makna sinkronus ini? Sinkronus itu adalah bertatap muka melalui media, di media Zoom meeting dengan dalam durasi 2 jam pelajaran. Yang selanjutnya asinkronus. Asinkronus ini masih juga menggunakan media, akan tetapi ini tidak bertatap muka dengan tutor, dengan
Gadi atau Widya Iswara dalam hal ini, dan ini lebih lama ada dalam 4 jam pelajaran. Maka ketika tahap terakhir di situ klasikal. Klasikal itu di mana ada 2 mata pelajaran ini semuanya adalah dalam durasi 6 jam pelajaran. Dalam pembelajaran sinkronus di mana ini alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran, maka saya sebagai tutor akan menjelaskan di mana di sini seperti yang disampaikan pada awal bahwa perlu adanya, saya akan memperkenalkan diri sebagai katakanlah fasilitator ya. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran daripada agenda 1 ini ya, tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu apa hubungannya agenda 1 ini dengan kepemimpinan ya, sesuai dengan mata diklatnya. Lalu kita akan adakan diskusi tanya jawab dengan para peserta tentang pengalaman selama massive open online course ketika pembelajaran mandiri yang melalui tadi distance learning tadi. Dan yang selanjutnya target pendalaman materi tentang agenda 1 ini, di mana yang pertama mata diklatnya adalah kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Di sini kita akan menggali dari materi ini untuk para peserta bisa memberikan semacam korelasinya dengan kepemimpinan dalam PKP ini. Artinya sesuai dengan pembelajaran yang akan didapat untuk pembekalan dalam pembelajaran kepemimpinan ini. Setelah sinkronus hari pertama, maka pada hari kedua sinkronus kali ini saya selaku fasilitator akan menyampaikan paparan tugas pada pertemuan pertama di sinkronus pertama. Dan di sini akan terjadi pembahasan di mana perlunya adalah feedback dari peserta tentang apa yang telah dipaparkan dalam tugas-tugas di sinkronus yang pertama. Lalu baru setelah itu saya akan menyampaikan penguatan materi yang kedua, yaitu tentang kepemimpinan dan bela negara. Dan ini merupakan sangat penting sebagai lanjutan daripada sinkronus yang pertama, yaitu kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Setelah pembelajaran sinkronus, maka masuklah dalam tahapan asinkronus, di mana tahapan asinkronus ini peserta ditugasi dengan self activity, yang self activity meliputi ada tugas mandiri, personal, dan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu nanti dan tugas mandiri akan menjadi kajian di mana diantaranya tugas-tugas itu mereka diberi tugas untuk bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan atau faktor-faktor baik internal maupun eksternal tentang pelayanan di instansi masing-masing. Kemudian kalau tugas kelompoknya adalah membuat peta konsep pelayanan berdasarkan hasil kajian tugas individu dan membuat peta konsep pelayanan yang idealnya sebagai solusi untuk menangani atau terhadap permasalahan-permasalahan dengan pelayanan-pelayanan yang sudah ada yang ada kaitannya dengan peserta ini, baik hambatan, solusinya apa, lalu nanti diarahkan dengan atau pemecahan masalahnya. Dan dalam tugas asinkronus yang kedua, di hari kedua masa-masa asinkronus, maka masih tetap peserta ini akan diberikan semacam assignment tugas. Ya, ada set activity. Di sini para peserta akan diperintahkan untuk membuat atau menggambarkan kondisi real dari kondisi di mana mereka itu bertugas tentang kepemimpinan pelayanan. Karena dalam PKP ini fokusnya adalah pada pemimpin atau kepemimpinan pelayanan ya. Beda dengan nanti yang ada dengan di berikutnya, nanti ada tahap berikutnya ada pada kinerja ya, kepemimpinan kinerja. Namun di PKP ini adalah kepemimpinan pelayanan. Kemudian ada juga tugas kelompok yang dibebankan kepada para peserta, dan tugas kelompok ini adalah mereka disuruh mengkaji tentang
terhadap data-data yang bersumber dari tugas-tugas individu maupun tugas kelompok ya. Nanti tugas individu yang pertama itu dituangkan pengalaman-pengalamannya masing-masing, itu mulai tugas nanti di tugas yang hari yang kedua ini ya, sehingga mereka nantinya akan dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan dari pelayanan-pelayanan yang ada di instansi mereka. Nah, ini tidak terlepas sekali lagi dari problem solving, apakah pelayanannya yang baik bagaimana nanti dituangkan dalam tugas-tugas mereka seperti itu. Berikutnya adalah inilah merupakan tahapan yang terakhir, di mana tahapan ini adalah tahapan klasikal, di mana nanti saya selaku pengampu agenda 1 ini akan bertemu dengan para peserta secara langsung ya, tidak seperti tadi antara sinkronus dengan asinkronus ya. Kalau sinkronus itu bertatap muka kan, tapi menggunakan media, sedangkan asinkronus itu massive open online course, itu lebih pengerjaan mandiri. Namun pada tahapan terakhir ini adalah tahapan di mana klasikal langsung bertemu. Maka tahapan ini saya selaku fasilitator atau pengampu agenda 1 dalam mata diklat ini tetap akan menerapkan adalah pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini saya tetap akan, kegiatan saya adalah tetap menyapa lebih dekat dengan para peserta dengan cara memperdalam pengenalan ya, perkenalan diri, barangkali nanti akan lebih satu persatu dengan para siswanya, dan ini akan bisa mungkin durasinya akan sampai 10 sampai 15 menit ya. Kemudian kegiatan di situ akan banyak sekali menggali daripada para peserta yang hadir karena tatap muka langsung ya. Kemudian tahap kedua adalah penyajian nanti akan dikuatkan dengan menjelaskan substansi ya, atau ceramah tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, Pancasila dan integritas ya. Jadi nanti kegiatan saya akan didukung dengan kegiatan peserta, di mana kegiatan peserta itu akan juga sama, peserta memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri, kemudian bertanya jawab tentang materi ya, dan ini biasanya kalau berdiskusi dan ini akan menyita waktu, bahkan karena ini 6 jam pelajaran ya, maka dari 6 jam pelajarannya akan dibagi menjadi beberapa tahap. Satu tahap tadi ya, perkenalan, pendahuluan, penyajian, dan kesimpulan serta penutup ya. Kalau dalam diskusi nanti sampai 180 menit, di mana ini akan masuk dalam pembahasan keseluruhan ya. Ada pembahasan tentang hasil paparan tugas kelompok, kemudian memberi penguatan tentang wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, substansi nilai-nilai, kemudian inventarisasi solusi kreatif apa yang kekinian yang akan untuk menjadi pemecahan masalah dalam wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila ini ya. Oleh karenanya di sini akan dituntut aktif, siswa bertanya, kemudian nanti akan ditanggapi. Bisa jadi peserta pun ikut menanggapi ya, supaya keadaan kelas itu akan menjadi hidup ya. Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, nanti kesimpulan itu pada tahap terakhir, di mana ketika sudah dari akhir sesi tatap muka pertama dalam mata diklat yang pertama, pembelajaran wawasan kebangsaan dan Pancasila ini serta integritas ini, setelah sudah dibahas oleh para siswa, maka saya selaku fasilitator atau pengampu agenda 1 akan bersama-sama untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah dibahas dari mulai tadi pembahasan dari awal, dan otomatis metodenya di sini dengan metode kita langsung diskusi, langsung berceramah ya, kemudian ada feedback dari siswa juga para peserta untuk melaksanakan di agenda yang mata diklat yang pertama ini, yakni mata pelajaran wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Maka ketika dirangkum dari pertemuan pertama, mulai masuk kelas, dari mulai tadi ada persepsi, kemudian ada pendahuluan, penyajian, kemudian kesimpulan dan penutup, ini nanti dirangkum dalam satu pembelajaran, satu pertemuan klasikal ya, dalam bingkai 6 jam pelajaran. Itu di pelajaran yang pertama. Para sekalian, selanjutnya
pada tahapan klasikal ini masuk dalam mata pelajaran yang kedua, yakni mata pelajaran bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Dan ini seperti tadi Pak sekalian, bahwa dalam durasi ya 6 jam pelajaran ini, maka di sini saya sebagai fasilitator atau gadis pengampu atau agenda 1 ini dalam penyampaiannya, maka akan menjelaskan tentang ceramah bela negara ya, dan kepemimpinan Pancasila. Dan ini bisa menggunakan metode ceramah, dan nanti pada berikutnya meminta siswa ya, para peserta terutama untuk memaparkan hasil tugas kelompok yang diberikan pada saat sinkronus ya. Jadi ketika sinkronus kan sudah dikasih tugas, maka nanti hasilnya akan dipaparkan pada pertemuan yang kedua ini dalam klasikal ya. Pembahasan tentang hasil paparan tugas kelompok yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok, serta memberi penguatan tentang aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif ya Astagatra ya. Kemudian aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika UUD, serta aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN ya, karena ASN ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kesetiaan terhadap Pancasila. Kemudian kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara, dan profesionalisme ASN ya, karena profesionalisme ASN ini akan nanti hubungannya dengan pekerjaan, dan pekerjaan itu otomatis dalam kaitannya konsep bela negara itu sendiri. Lalu menetapkan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai bela negara. Nah, ini penekanannya kepada pelayanan publik, karena memang sekali lagi PKP ini adalah kepemimpinan pelayanan. Ini yang akan saya sampaikan nanti kepada para peserta, di mana di klasikal dalam mata diklat atau mata pelajaran bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Lalu nanti para peserta akan menyimak apa yang disampaikan oleh pengampu, kemudian memaparkan hasil tugas kelompok masing-masing kelompok yang telah disampaikan di sinkronus awal, dan lalu tanya jawab diskusi tentang hasil paparan masing-masing kelompok. Seperti biasa, nanti di akhir pertemuan pasti akan ada, di akhir diskusi akan disimpulkan, di mana sebagai fasilitator nanti saya akan menyimpulkan berdasarkan daripada apa-apa data-data yang disampaikan oleh para peserta. Inilah yang disampaikan dalam tahapan klasikal dari mata pelajaran yang pertama dan mata pelajaran yang kedua. Ini merupakan satu kesatuan yang harus dikuasai oleh para peserta didik dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini sebagai basic dasar kepemimpinan pelayanan. Para sekalian, demikian tadi penyampaian strategi pembelajaran agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, di mana dari awal sampai akhir disampaikan dalam rangka supaya kita bisa mengetahui bagaimana strategi seorang pengampu untuk menyampaikan mata diklat yang sangat penting buat pembekalan bagi para peserta. Kiranya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan khususnya akan bermanfaat bagi saya pribadi selaku peserta workshop PKP agenda 1 angkatan yang keempat tahun 2024 ini. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan murni dari kekurangan saya pribadi. Kiranya mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia pendidikan, dunia pembelajaran, yang mudah-mudahan akan menjadi amal juga bagi kita sekalian dan khususnya bagi saya. Akhirnya izinkan saya menyampaikan pantun Elvi Sukaisi, jualan minyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepemimpinan, salam presisi.